Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. بارك الله فيك. نعم يا أخي. لماذا وضعت هذه هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة يدن منها. ما معنى يدن منها؟ يدن منها أي يقترب منها يا أخي. جزاك الله خيرا يا أخي. بارك الله فيك. Di antara bentuk kesalahan di dalam ibadah salat itu adalah tidak ada pembatas atau sutroh. Jadi dianjurkan ketika salat itu ada sutroh yang nampak sehingga orang tidak melintas. Nah, dalam salat jamaah sutroh hanya ada pada imam. Jadi dalam salat jamaah sutroh hanya pada imam. Alhamdulillah kalau ini ada sutrohnya, ada dindingnya ini. Ya. Pripun? Kan sudah berjamaah. Jamaah itu tidak ada sutroh bagi makmum. Ya, sutrohnya ada di imam. Boleh melintas di depan makmum. Yang dilarang itu melintas di depan imam. Jadi mangkana lahu imam, barang siapa yang dia punya imam, sutrotul imam, maka sutrohnya imam adalah sutroh makmum. Jadi sutrohnya imam adalah sutroh makmum. Kecuali kalau sholat sendiri, maka sutrohnya sendiri. Seperti sholat sunnah, itu sutrohnya sendiri. Bisa cari tiang masjid, bisa cari orang yang sedang sholat, bisa meletakkan tas, bisa merapat ke tembok. Nah, itu bagian sutroh. Maka kadang banyak orang bertanya, kenapa toh kok orang sholat kok ngadep masjid, nyembah masjid apa? Nyembah cagak masjid apa? Bukan, itu bukan nyembah cagak masjid, tapi sedang menjadikan tiang masjid untuk sutroh. Nah, untuk pembatas. Sutroh itu pembatas supaya orang tidak melintas. Maka kalau kita amati yang masjid banyak tiangnya itu, biasanya orang sholat menghadap ke tiang-tiang. Pertanyaan orang awam kadang aneh-aneh, wong sholat ini nyembah cagak masjid kok do mepet cagak? Itu tujuannya sebagai pembatas. Bisa pula pakai tas misalnya sebagai pembatas supaya orang tidak melintas di depannya. Maka Nabi pernah bersabda, idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u syaitan alaihi sholatah. Apabila salah seorang dari kalian sholat, maka mendekatlah ke sutroh agar setan tidak memotong sholatnya. Dianjurkan untuk menggunakan pembatas. Ya, tidak perlu. Ya, pembatasnya itu adalah hijab. Ya. Jadi kalau yang dimaksud sutroh di sini adalah pembatas untuk sholat, itu cukup ada di imam. Tapi kalau yang pembatas antara laki-laki perempuan itu bukan pembatas sholat, tapi hijab, menghalangi pandangan supaya laki-laki tidak memandang perempuan atau perempuan tidak memandang laki-laki. Jadi beda pembatas supaya orang tidak melintas dengan pembatas supaya orang tidak melihat. Nah, sehingga kalau jamaah laki-laki dan perempuan itu butuh sutroh, tapi sutroh yang dimaksud adalah hijab supaya orang tidak melihat. Pas sholat ndelok jamaah perempuan begitu kan? Ya, tapi kalau di sini insya Allah kalau ngelihat gitu terhalang apa ini namanya? Tembok, tapi kacanya kelihatan jelas banget ya. Baik. Jadi intinya ada apa namanya? Pembatas antara laki-laki dan perempuan, khususnya menghalangi pandangan. Karena kelemahan laki-laki itu di mata. Maka kalau pintu syahwat juga dari mata. Kalau kelemahan perempuan itu di telinga. Jadi kalau laki-laki itu kelemahannya di mata, melihat.
Kalau perempuan kelemahannya di mata, digumbali. Nah, jadi perempuan tuh meskipun sudah punya suami yang ganteng, punya suami yang kaya, itu bisa tergoda oleh orang lain karena sering digumbali. Nah, ya, kenapa? Karena kelemahannya di telinga. Jadi perempuan tuh seneng banget kalau digombali. Dibilang kamu cantik, wah mabur itu. Padahal kata-katanya sederhana, kamu cantik, mabur. Baik, dibilang apa lagi selain kamu cantik? Lagi pergi agak lama begitu, lalu di WA, I miss you. Wah, sudah terbang itu. Baik, karena kelemahannya di telinga. Beda kalau laki-laki, kelemahannya di mata. Jadi walaupun perempuan tuh ngomongnya banyak macam-macam itu, ya tidak begitu pengaruh bagi laki-laki. Yang penting pandangannya ini enak enggak dilihat. Oh, enak dilihat. Nah, baru tertarik. Karena kelemahan laki-laki itu di mata. Maka laki-laki itu diminta untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara tersirat kalau laki-laki harus menundukkan pandangan. Kalau perempuan harus apa, Pak? Ya, ya. Kalau perempuan ya harus jaga interaksi dengan orang lain agar tidak mendengarkan kata-kata yang nyun sewu dapat menggodanya. Baik, kita lanjutkan. Termasuk di dalam hal sutroh ini, sutroh sholat itu sebagai penghalang agar orang tidak melintas di depannya. Karena melintas di depan orang sholat itu termasuk perkara yang dilarang di dalam agama kita. Sehingga kalau mau melintas, maka boleh melintas di depan, di belakang orang yang sedang sholat. Ini ada satu kasus. Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla mu'khiratir rahli. Apabila salah seorang dari kalian sudah meletakkan seperti kayu pelana unta di hadapannya, falyusalli, maka salatlah, wala yubali, dan jangan dipedulikan lagi, man marra wara'a dzalika, siapa yang lewat di belakang dirinya. Jadi kalau orang lewat dari belakang kita ya tidak usah dihiraukan, atau sholat di belakang sutroh tidak usah dihiraukan. Tripod ini jadi sutroh. Lalu orang lewat di depan sutroh, berarti tidak melintas di depan kita. Itu tidak perlu dihiraukan. Tapi kalau melintas di depan kita, maka falyadfa'hu, tahan. Jadi hendaknya tahan dengan tangannya, tahan. Baik Bapak dan Saudara, monggo kalau ada orang yang melintas silahkan ditahan dengan tangannya. Pernah enggak nahan orang yang lewat? Belum pernah? Iya, kalau anak-anak dimaklumi. Saya pernah itu di tempat wisata itu, pas masbuk gue liwat, saya stop gitu kan. Ternyata semua orang pandangannya tertuju ke saya yang sedang nyetop itu. Ya, karena malah engkel-engkelan sama masnya tuh, stop terus. Ada yang ngasih tahu sedang sholat itu mas, oh lagi minggir. Ternyata tidak paham kalau diginikan karena kita sedang sholat. Baik, mungkin dikira ngejak gelut Pak ya. Baik, padahal kita sedang sholat. Jadi kadang-kadang kalau berhubungan dengan yang tidak paham begitu ya harus memaafkan. Saya pernah diceritani Pak Tri cerita. Di sini ada yang hendak merapatkan soft. Nah,
begitu merapatkan kakinya dikejar, ditempel. Ternyata dia merasa risih, geser lagi, ditempel lagi, merasa risih, geser lagi, ditempel lagi, sampai kemudian setelah sholat marah, kampleng wetenge apa ya? Gitu Pak. Di sini atau di mana? Ya. Jadi marah itu karena ditempel oleh temennya, bukan oleh temennya, oleh soft di sampingnya. Kenapa bisa demikian? Belum paham. Belum paham. Baik, Bapak dan Ibu, termasuk kesalahan dalam sholat berjamaah adalah lewat di depan orang yang sholat, maksudnya di depan imam. Itu tidak dibolehkan. Kalau orang yang sholat sendiri melintas di depan orang yang sedang sholat sendiri, itu tidak boleh.